Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah Masjid Bukit Nirwana yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, dan di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, yang mana dengan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita balasan berupa pahala yang besar. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak, dan Nabi teladan kita, uswatun hasanah dalam segala hal, terutama dalam beribadah. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang identik dengan amal soleh. Bulan yang mana kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka itu meningkatkan kuantitas amalan mereka ketika datang bulan suci Ramadan. Namun hadirin yang berbahagia, selain kita harus meningkatkan jumlah dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling penting juga untuk kita perhatikan adalah bagaimana kualitas dari amalan yang kita kerjakan. Olehnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ahsana amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah tidak menggunakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, karena terkadang seseorang begitu banyak beramal namun ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang amalannya tidak berkualitas, maka Allah Subhanahu wa taala hendak menerima, bahkan tidak memberikan balasan dari amalan yang mereka kerjakan. Olehnya di kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan memberikan sedikit beberapa kaedah-kaedah dalam beramal, yang semoga dengan kaedah-kaedah ini kita bisa mendapatkan amalan kita berkualitas, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, dan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang besar. Kaedah yang pertama hadirin adalah hendaknya kita beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita begitu banyak untuk mengerjakan amalan-amalan, namun Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bahwa amalan yang kita kerjakan hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang keutamaan puasa, tentang keutamaan salat tarawih, tentang keutamaan mendirikan Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba." Siapa yang melakukan puasa karena iman dan ihtisaba, kata para ulama, ihtisaban adalah mereka hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal bukan karena kebanyakan manusia beramal,
Mereka beramal bukan karena diperintah atau disuruh. Mereka beramal bukan karena terpaksa, namun mereka beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, tidak ada orang, mereka tetap beramal karena mereka hanya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di antara orang-orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang hari-harinya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketaatannya mereka kerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan di antara mereka ada seseorang yang sangat rajin bersedekah, sangat rajin berinfak, namun dia mengerjakan amalan tersebut hanya karena ingin dikenal sebagai seorang yang dermawan, hanya ingin dikenal sebagai orang yang suka membantu orang lain. Dan pujian tersebut dia telah dapatkan di dunia, namun pujian itu tidak ada manfaatnya sama sekali ketika di akhirat kelak. Di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang sangat rajin membaca Al-Quran, bacaannya sangat bagus, bahkan dia telah menghafal Al-Quran, namun dia kerjakan itu hanya karena ingin mendapatkan pujian, hanya ingin dikenal sebagai seorang qari, hanya ingin dikenal sebagai seorang alim. Dan pujian itu telah dia dapatkan di dunia, namun sekali lagi pujian itu tidak ada manfaatnya nanti di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala justru memasukkannya ke dalam neraka. Maka hendaknya amalan kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha kaya. Barang siapa di antara kalian yang beramal karenaku dan karena selainku, maka saya akan meninggalkan dia dan meninggalkan amalannya. Kaidah yang kedua, hadirin, setelah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amalan kita itu sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Rasulullah adalah teladan kita. Rasulullah adalah uswatun hasanah bagi kita. Semua kehidupan Rasulullah hendaknya kita contohi. Bahkan muamalah sekalipun sesama manusia, hendaknya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika dia berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa di antara kalian yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, maka amalannya akan tertolak. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang peristiwa hari kiamat. Di antara peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ghashiyah. Allah berfirman, "Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah." Kata Allah, tidaklah datang kepada kalian tentang peristiwa hari kiamat Al-Ghashiyah. Pada hari itu, kata Allah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah semua tertunduk. Di antara mereka Allah mengatakan amilatun nasibah, ada orang yang beramal, hidupnya dipenuhi dengan amalan-amalan. Bahkan kata Allah, nasibah, mereka sangat letih dalam beramal. Namun Allah mengatakan tasla naron hamiyah, justru mereka dimasukkan ke dalam neraka. Karena mereka beribadah, sekali lagi mungkin bukan karena Allah, atau dia beribadah karena Allah namun tidak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seseorang salat di waktu yang terlarang. Kemudian tabi'in yang mulia Sa'id bin Musayyib menegur orang tersebut. Kemudian dia berkata kepada seorang alim itu, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa saya karena amalan saya? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum saya karena sujud yang saya persembahkan kepadanya? Kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan satu kaidah yang sangat penting. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukummu karena amalanmu, namun Allah Subhanahu wa taala akan menghukummu karena engkau beramal tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang ketiga, setelah kita ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka hendaknya kita mengetahui bahwa setiap amalan itu ada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ibadah salat, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat telah diwajibkan bagi orang-orang beriman dan salat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat adalah ibadah yang sangat agung. Namun ketika kita mengerjakan salat bukan pada waktunya, maka dia tidak menjadi sesuatu yang mulia. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Bacaan Al-Quran adalah amalan yang sangat bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan kita membaca Al-Quran di waktu sujud, maka ia bukan menjadi sesuatu yang baik. Karena kata Rasulullah, ketika seseorang sujud, maka amalan yang sangat hendaknya dia memperbanyak adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, Al-Quran adalah amalan yang mulia. Namun ketika dia tidak dibaca di waktu yang tepat, maka amalan tersebut tidak menjadi sesuatu yang baik. Kemudian kaidah yang selanjutnya, kaidah yang keempat adalah hendaknya kita bersegera dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang amal-amal kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar mengajak kita untuk mengerjakan kebaikan, namun Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersegera dalam menjemput kebaikan-kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ampunannya, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah juga Subhanahu wa taala ketika memuji para nabi-nabinya, di antara sifat yang menyebabkan para nabi menjadi makhluk yang mulia adalah mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan, fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beramal, jangan sekedar beramal, jangan kita menjadi orang yang paling terakhir dalam beramal, namun hendaknya kita beramal, melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, kita menjadi orang yang paling pertama dalam mengerjakan amalan tersebut. Bahkan hendaknya kita mengajak orang lain dalam beramal agar kita bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kelima, dan kami cukupkan dengan kaidah ini, bahwa setelah kita mengerjakan semua amal-amal kebaikan, maka hendaknya kita tidak berhenti sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kita hendaknya istiqamah dalam beramal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kalian sampai datang kematian menjemput kalian. Maka sebelum datang kematian, tidak ada waktu berhenti bagi kita dalam beramal. Dan di antara manfaat kita terus beramal, kita istiqamah dalam beramal adalah nanti ketika kita mungkin jatuh dalam kesalahan-kesalahan, kita mungkin melakukan dosa-dosa, maka amal-amal kebaikan kita itu akan menjadi pesebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Kita tutup dengan perkataan dari salah seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likullin minhuma banun fakun min abna'id dunya wa la takun min abna'il akhirah. Al-yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Beliau mengatakan, dunia sedikit demi sedikit mulai meninggalkan kita, dan akhirat sedikit demi sedikit mulai mendatangi kita. Dan setiap keduanya, dunia dan akhirat, itu memiliki anak-anak, memiliki pengikut-pengikut.
maka jadilah kalian pengikut akhirat dan janganlah menjadi pengikut dunia. Hari ini, kata Ali bin Abi Thalib, di dunia kita diperintahkan untuk beramal dan tidak ada waktu bagi Allah Subhanahu wa taala menghitung amal kita, menghisap amal kita. Namun nanti di akhirat tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk beramal, karena nanti di akhirat adalah waktu untuk dihisap, untuk dihitung amal-amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh di bulan yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang dicatatkan namanya sebagai penghuni surga dan dicatatkan namanya sebagai orang yang diselamatkan dari api neraka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.